Halo, jangan lupa ya Jeng, besok kita arisan. Terus, oh iya by the way ini Sis Mary, mau ngasih tahu aja besok jangan lupa ya Jeng ya, pakai baju warna-warni. Terus kita besok rencananya mau foto-foto bareng sama ibu-ibu arisan. Terus bikin video juga, terus biar bisa dipasang di sosial media gitu loh ya kan. Jangan lupa ya dress code baju yang warna-warni itu ya, biar cucok marucok dan cantik dan meriah gitu ya grup arisan kita nanti. Oke Jeng, ya udah gitu aja ya Jeng. Jangan lupa loh Jeng. Oke Jeng, see you later ya. See you later tomorrow ya. Di acara arisan ya di tempat yang biasanya itu ya Jeng. Oke Jeng, bye. Aduh, ada nggak sih yang punya temen gitu ya? Sosmed banget, miss paling sosmed ya. Apa-apa harus ditayangin di sosmed, apa-apa harus ditayangin di sosmed ya. Kadang-kadang ya kalau menurut saya nih, yang kayak gitu itu sebenarnya apa ya? Mohon maaf nih, agak-agak fake ya. Habis gimana dong? Apa ya? Kalau ketemu sama temen yang beneran sih biasa sih malah kita asik ngobrol sendiri ya, nggak foto-foto terus masuk ke sosmed gitu ya. Anyway, I'm not gonna talk about that. Jadi gini ya, ya ada sih saatnya kita tuh udah merasa enak banget ya sama sosial media. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Kayak kesel banget ngeliat sosmed tuh ya, udah kayak oke deh, cukup sekali ya, cukup sudah, kayak udah enak gitu ngeliat sosmed. Apalagi pada masa-masa yang pas pandemi kemarin itu ya, lagi parah-parahnya ya, itu aduh stres banget kalau ngeliat sosial media, karena hampir setiap hari selalu ada berita duka, terus ada apa ya, pas lagi ribut-ribut pilpres juga tuh, aduh sampai ribut ya, jadi ya gitu deh, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh itu kan. Nah makanya apa sih gitu, tapi memang sebenarnya ya namanya juga sosial media ini sebenarnya banyak manfaatnya juga gitu ya, yang buat jualan, buat kenalan sama orang, buat cari networking baru gitu kan, terus buat branding segala macem lah gitu, banyak manfaatnya. Cuman ya gitu, ada juga unfaedahnya ya namanya apa-apa pasti ada selalu dua sisi ya kan, tinggal gimana kitanya aja sih ya kan, gitu ya. Gimana sih sebenarnya harus kayak apa gitu ya kita di sosial media itu ya, karena makin kesini kayaknya makin ngelihat netizen yang bersosial media itu kayak enak udel ya kayaknya ya, kalau ngebully orang tuh udah bisa kayak jahat banget sih kalau menurut saya ya, karena apa ya, dianggapnya ya kenapa sih sosmed gue gitu, suka-suka gue gitu ya, nggak gitu juga kali maleh ya, karena tetap aja namanya bully gitu. Dan hati-hatilah dengan, kalau dulu kan mulutmu harimaumu, kalau sekarang jempolmu adalah harimaumu ya. Hati-hati jempolnya nulis apa, forward apa gitu ya, periksa dulu ada berita tuh hoax apa enggak gitu kan. Terus jangan seenak-enaknya udel, ngebully orang, komen-komen. Kadang-kadang komen tuh menyakitkan hati tuh, masih bikin stres ya. Terus jadi harusnya nih kita harus udah mulai ya, untuk yang anak-anak zaman sekarang sih mungkin udah pada tahu ya, cuman kadang-kadang yang nggak tahu ini yang memang mungkin kurang pengetahuannya ya gitu ya, mohon maaf. Bukan ngejudge, tapi ya kadang-kadang suka gemes juga sih ngelihat si maha benar ini nih, netizen yang komen-komen di sosial media seenaknya gitu ya, sampai anak kecil aja dibully gitu ya. Apa salahnya anak kecil itu coba ya. Jadi ya bukan konon, tapi emang sebaiknya sih kita mengikuti aturan-aturan ya, menggunakan sosial media itu sesuai kebutuhan aja gitu ya, mau buat apa, buat promo, buat nyari komunitas atau apa, pokoknya gunakan sebaik mungkin gitu ya, buat nyari info atau nyari apa gitu.
Nah, terus kita juga tetap harus jaga sikap etika ya dalam berinteraksi dengan pengguna lain. Jadi jangan seenak-enak udel gitu loh. Saring sebelum sharing juga ya informasinya tuh benar apa enggak gitu ya. Hindari akun-akun yang akun-akun palsu ya. Terus nih khusus nih untuk WC ya yang suka main sosial media ya. Hati-hati juga loh. Banyak akun-akun palsu yang sok-sok ngajak kenalan gitu ya. Ngakunya dokter, ngakunya pilot, ngakunya pengacara lah, ngakunya tentara atau ngakunya pokoknya profesinya tuh menggiurkan lah ya gitu ya. Nah, ini akun-akun palsu ini sering sekali sih saya kalau perhatiin ya. Biasanya yang dituju adalah cewek-cewek deh ya. Yang wanita-wanita karir, wanita-wanita yang pokoknya mereka punya target sendiri gitu ya. Jadi mereka mentargetkan wanita-wanita ini terus nge-DM terus kenalan gitu lah ya. Nah, habis itu minta nomor telepon terus nanti dia akan kontak dan segala macam. Akhirnya UUD alias ujung-ujungnya duit dan akhirnya ya gitu deh dengan daily asmara tapi sebenarnya penipuannya. Jadi hati-hati sekali cewek-cewek ya, harus diperhatiin nih. Coba deh kalau ada yang ngajak kenalan DM itu ya lihat dulu. Kadang-kadang ya mereka gambarnya juga bukan dari punya sendiri ya, nyomot-nyomot dari orang kayaknya gitu ya. Saya pernah ngalamin sih kayak gitu. Nah itu saya udah curiga gitu ya, karena ini orang katanya pengusaha atau apa gitu ya, tapi ngajak kenalan terus saya lihat fotonya itu diposting dalam hari yang gak jauh beda gitu, tapi dalam satu hari ini dia bisa di mana gitu ya. Itu pokoknya saya sih tahu lah, bisa lah gitu ngebedain mana yang palsu mana yang enggak lah ya itu ya, akun-akun itu. Akhirnya caos sendiri juga sih orang-orang kayak gitu tuh ya, asal kitanya pokoknya mau ngapain di sosmednya itu harus tahu tujuannya gitulah ya. Jadi sosial medianya sebaiknya digunakan dengan yang baik-baik saja deh ya, men-sharing info-info yang untuk menebar kebaikan gitu ya. Terus pokoknya mah tahu etikanya ya, gitu aja deh saudara-saudara sekalian para pemirsa. Terus sebenarnya berapa lama sih waktu ideal untuk menggunakan media sosial ini? Konon katanya itu bukan kata saya ya, tapi ini adalah berdasarkan hasil penelitian dari University of Pennsylvania. Itu sebenarnya sih cukup 30 menit loh sehari gitu. Jadi gak usah lama-lama scroll-scrollnya, karena emang ngabisin waktu sih gak berasa, atau udah sejam, udah 2 jam gitu ya. Jadi ya waktu adalah uang men. Dengan podcastannya kan. Ya udah deh apalagi ya. Pokoknya gitu aja lah cerita sosial medianya. Tumben nih Eke ngocehnya panjangan hari ini ya. Kayaknya segini dulu aja ya. Aku mau ngocehnya karena besok aku masih akan datang lagi di podcast dengan topik-topik yang lainnya yang sudah ditentukan sama The Podcaster Indonesia ya. Dan episode ini juga adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcaster Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, besok datang lagi dong, mampir lagi ke Podcasting Sprintil bersama saya Iraki. Ya gitu deh, jadi TikTok punya video, YouTube punya short, Instagram punya reels, terus aku ini punya siapa? Hai garing. Ya udah kalau gitu Eka pergi dulu ya, sambil mau nyanyi lagunya Januari Kristi ya. Aduh ini punya siapa? Putuskan saja tali cintanya. Bye. Sampai ketemu lagi besok.